Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran sampai dengan akhir. Baik, langsung saja. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang akidah akhlak untuk materi kelas 1 semester kedua, yaitu Asmaul Husna. Langsung saja, pengertian Asmaul Husna. Menurut bahasa, Asmaul Husna itu berarti nama. Asma itu dari asal kata nama, beberapa nama yang baik, yang indah. Nah, menurut istilah, nama-nama yang indah bagi Allah itu adalah Asmaul Husna. Terdapat di dalam Quran surah Toha ayat 8. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama terbaik yang dimiliki Allah. Kemudian kita lanjut ke sejarahnya diturunkan ayat tentang Asmaul Husna, yaitu suatu saat Rasulullah sedang berdoa, kemudian beliau memanjatkan doa dengan menyebut nama Ya Rahman Ya Rahim. Kemudian adalah orang kafir yang mendengarkan doa beliau, kemudian ditegurlah ataupun dikatakan kepada yang lainnya bahwasanya Nabi Muhammad menyeru kita, atau ini Nabi Muhammad menyeru kita untuk beribadah hanya kepada Allah yang satu, sedangkan dia beribadah ataupun berdoa kepada Tuhan yang dua, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Asmaul Husna, sehingga turunlah Quran surah Al-Isra ayat 110. Jadi inilah salah satu asbabul nuzulnya. Yang ketiga adalah memahami 10 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Aziz, yang maha perkasa, yaitu yang maha mengalahkan siapapun yang melawannya dan tidak terkalahkan. Yang kedua adalah Al-Basit, yang maha melapangkan rezeki dan dia membentangkan rezeki yang dibutuhkan hambanya, dan dia pula yang mempersempit rezeki kepada hambanya. Jadi Allah lah yang memberi rezeki kepada semua hambanya. Yang ketiga adalah Al-Ghani, yang maha kaya. Kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Jadi Allah itu maha kaya. Yang keempat, Ar-Rauf, yang maha pengasih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha pengasih terhadap hambanya tanpa pilih kasih. Siapa saja semuanya Allah kasih. Yang kelima adalah Al-Barru, yang melimpahkan kebaikan. Jadi kepada mereka yang berbuat baik, Allah tidak segan-segan untuk melimpahkan kebaikannya dan kasih sayangnya. Yang keenam, Al-Fattah, yaitu yang maha memberi keputusan. Hanya Allah yang memberi keputusan atau ketentuan atas segala harapan dan cita-cita manusia. Yang ketujuh, Al-Adl, yaitu yang maha adil. Allah maha adil dalam menetapkan dan memutuskan suatu perkara. Jadi Allah itu hakim yang sangat adil. Yang kedelapan, Al-Hayyu, yang maha hidup. Allah yang maha hidup tidak akan mati untuk selamanya, dia kekal abadi. Yang kesembilan, Al-Qayyum, yang terus menerus mengurus. Allah maha berdiri sendiri, senantiasa terus menerus mengurus makhluknya tanpa henti siang dan malam. Dan yang ke-10, Al-Latif, maha lembut, memiliki cinta kasih yang sangat halus. Jadi Allah itu sangat memiliki rasa cinta kasih. Bukti kebenaran tanda-tanda kebesaran Allah melalui pemahaman terhadap Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Aziz, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Kedua, Al-Basit, ada yang kaya dan ada yang miskin. Kemudian Al-Ghani, yaitu semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Ar-Rauf, itu kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada makan dan minuman. Kemudian Al-Barru, Allah tidak membenci dan dendam kepada mereka yang menolak beriman kepadanya. Al-Fattah,
banyak manusia berusaha, namun hasilnya Allah yang menentukan. Al-adl, Allah membuat aturan untuk ditaati. Selanjutnya adalah Al-hayyu, tidak ada yang bisa mematikan Allah karena Allah maha hidup kekal selamanya. Al-qayyum, bumi tetap berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Al-latif, janin di dalam rahim ibu dan tidak mengetahui apa-apa, namun rezeki terpenuhi sehingga bisa tumbuh dan berkembang semakin besar setiap harinya. 5. Perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Jadi apa saja? Yang pertama adalah Al-Aziz, senantiasa memelihara diri dari sifat sombong, egois, dan angkuh. Jadi dia tidak pernah egois dan tidak angkuh. Yang kedua, Al-Basit, yaitu suka membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan dan juga tidak iri kepada orang lain yang memiliki kelebihan. Yang ketiga, Al-Ghani, yakin bahwa Allah mencukupi seluruh kebutuhannya. Jadi karena Allah yang memberi rezeki, maka kita yakin hanya kepadanya. Yang keempat, Ar-Rauf, yaitu saling mengasihi satu sama lain, saling membantu dan memberikan pertolongan, menjaga silaturahmi agar tetap terhubung, tidak memutuskannya. Yang kelima, Al-Bar, yaitu gemar memberikan sebagian hartanya untuk fakir miskin, anak yatim, dan janda, berbuat baik kepada orang tua, juga menepati janji yang telah diucapkannya. Yang keenam, Al-Fattah, yaitu memutuskan perkara secara adil, tidak memihak kepada seorang ketika memutuskan perkara, tegas dalam berucap, serta cinta dengan kebenaran. 7. Al-Adl, yaitu mencintai keadilan. Dia berlaku adil kepada diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Berlaku jujur dan berkata benar. Yang kedelapan, yaitu menggunakan waktu hidup sebaik mungkin, baik dalam beribadah, dalam beramal soleh, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sembilan, Al-Qayyum, mengakui kebesaran Allah, istiqomah dalam beribadah. Yang terakhir yaitu Al-Latif, yaitu bersikap halus pada orang lain, berbicara dengan lemah lembut, saling menasihati dan mengingatkan dengan kata-kata halus, serta tindakan yang tidak menyakiti hati, cinta perdamaian dan tidak suka perang. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu belajar dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Cukup sekian. Dan yang terakhir,